Ya, selamat siang semuanya. Monggo silahkan Anda absen terlebih dahulu. Untuk yang sudah bergabung, ya, kita akan segera mulai perkuliahan kita pada siang hari ini. Masih di mata kuliah hukum, ya, di pertemuan keberapa nih? Kelima ya. Di pertemuan kelima kita akan bahas yang namanya persaingan usaha. Ini kelasnya Mas Fahri, ya. Kemudian Mas apa lagi ini ya? Oh ya, Mas Amal, Mas Iman, ya, Mas Satria, Mbak Putri, ya. Oke, Mbak Sri Sulastri, ya. Saya tunggu mahasiswanya bergabung terlebih dahulu. Ya, untuk linknya sudah saya share di Siakat ya. Oke, masih menunggu ya mahasiswa untuk bergabung. Sementara menunggu, saya betulin settingan untuk live stream lebih dahulu ya. Ya, sudah ada Mas Iman dan Mas Satria yang bergabung. Yang lain mana nih?
Oke, mungkin supaya tidak terlalu lama, ya saya akan mulai ya materi kita di pertemuan kelima ya dengan pembahasan persaingan usaha. Kalau kemarin kita sudah bahas kredit ya, kredit dan pembiayaan. Nah, di siang hari ini kita akan bahas ya apa itu persaingan usaha. Ya. Jadi seputar topik persaingan usaha, ya mengingat sekarang nih banyak sekali mahasiswa atau kawula muda yang sudah memiliki bisnis sendiri, terutama bisnis online ya. Nah, ketika ada persaingan bisnis ya, entah persaingan bisnis skala kecil atau skala besar, itu yang dinamakan persaingan usaha. Ya. Oke, kita masuk ke topik yang pertama. Ya. Jadi dasar pembahasan dari persaingan usaha itu adalah di Indonesia itu kita punya yang namanya undang-undang anti monopoli. Ya. Monopoli kalau kalian tahu ya atau kalian sudah pernah dengar kata monopoli ya, jadi bukan mainan monopoli, bukan ya, tapi monopoli itu adalah ketika perdagangan itu hanya dikuasai oleh satu orang atau satu perusahaan saja. Nah, ketika seperti itu yang terjadi adalah kondisi usaha menjadi tidak sehat. Ya, karena pemegang monopoli itu biasanya ya terkadang itu semena-mena ketika menetapkan harga. Ya, contohnya seperti itu. Makanya di Indonesia terciptalah yang namanya undang-undang anti monopoli untuk menciptakan persaingan yang sehat ketika ada usaha ya atau di Indonesia. Nah, persaingan yang sehatnya itu seperti apa? Persaingan yang sehat itu misalnya di sini disebutkan bahwa konsumen itu bebas untuk memilih. Ya. Kemudian harga barang dan jasa itu masih tergolong terjangkau atau ideal. Kemudian sumber daya alam atau bahan baku itu bisa teralokasi dengan efisien. Ya. Dan yang terakhir itu memungkinkan munculnya yang namanya inovasi. Jadi seperti saat ini ya, ketika mahasiswa atau kawula muda itu banyak yang mulai untuk berwirausaha sendiri, jenis-jenis usahanya itu akan makin beragam. Ya, contoh nih, layanan cuci sepatu. Ya. Kemudian kalau makanan atau minuman itu juga beraneka ragam yang kekinian ya. Di mana beberapa menu tersebut sempat menjadi viral. Nah, itu menciptakan inovasi ya dan kemudian memberikan kebebasan bagi konsumen untuk memilih ya. Mana yang mau saya pilih, mana yang mau saya beli. Ya, itu adalah tujuan undang-undang anti monopoli. Nah, undang-undang persaingan sehat ini ya diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ya atau tahun 1999. Filosofi dikeluarkannya undang-undang ini adalah demokrasi ekonomi. Ya, ketika ada demokrasi ekonomi berarti ada kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi. Ya, berpartisipasi dalam apa sih? Berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa. Sehingga memunculkan yang namanya pertumbuhan ekonomi. Jadi setiap warga negara ya selama dia dalam kondisi
ideal ya, Mas, dalam artian tidak menderita gangguan jiwa. Ya, kemudian secara fisik itu masih bekerja, ya, walaupun mungkin dia ada kekurangan secara fisik, ya, tapi dia punya semangat untuk bekerja, ya. Di situ setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam usaha. Nah, di sini ada yang namanya KPPU. Ya, KPPU itu apa sih? Ya, bukan KPU. Ya, kalau KPU itu Komisi Pemilihan Umum ya. Kalau KPPU itu apa? Jadi KPPU itu adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi kalau KPPU itu tugasnya, namanya juga pengawas persaingan usaha. Dia bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang persaingan usaha. Jadi dia sifatnya merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab pada presiden. Ya. Jadi ketika dia bertanggung jawab kepada presiden, berarti dia diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, wewenang KPPU itu apa? Atau wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi di slide ini kalian bisa lihat ya, wewenang KPPU ya, itu sangat banyak sekali. Jadi karena dia mengawasi persaingan usaha yang ada di Indonesia, ya, jadi intinya dia menerima laporan ya ketika ada persaingan usaha tidak sehat, kemudian melanjuti laporan tersebut ya, menyelidiki atau memeriksa apakah betul terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, ya, kemudian meminta bantuan penyidik sampai dia menjatuhkan sanksi. Ya, jadi itu semuanya adalah wewenang KPPU. Ketika dia bertugas untuk mengawasi persaingan usaha yang terjadi di Indonesia. Ada Mas Fahri yang baru bergabung, ya, selamat siang Mas Fahri. Oke, nah di sini saya akan bahas sedikit nih rumusan pasal-pasal Undang-Undang 5 tahun 99 atau Undang-Undang Persaingan Usaha. Ya, ada yang namanya per se ilegal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya rule of reason. Ya. Per se ilegal itu apa sih? Jadi secara mutlak itu dilarang atau dianggap ilegal. Ya, di sini contohnya adalah seorang pengusaha itu dilarang membuat perjanjian atau kesepakatan dengan pesaingnya untuk secara bersama-sama menetapkan harga jual. Ya, jadi apapun alasannya, ya, maka perbuatan secara bersama-sama menetapkan harga jual tersebut dilarang. Ya, kenapa penetapan harga jual di sini dilarang? Ketika sudah sepakat, ya, ketika kita mencari laba yang tinggi, akibatnya harga jual itu juga akan tinggi. Ya, makanya di sini dikatakan secara mutlak itu dilarang. Ya, itu per se ilegal. Kemudian kalau rule of reason itu adalah perjanjian yang akan dianggap ilegal ya ketika terindikasi praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Ya, itu yang kedua. Oke, yang baru bergabung Mbak Sri Sulastri. Ya, selamat siang Mbak Sri. Kemudian
asas undang-undang persaingan usaha. Jadi seperti filosofi yang kita bahas di pertemuan awal tadi ya, di slide kedua atau slide yang ketiga. Jadi asas undang-undang persaingan usaha berasaskan demokrasi ekonomi, tetapi tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Jadi jangan sampai hanya berfokus pada perlindungan konsumen, tapi perlindungan kepada produsen atau sisi penjualnya itu diabaikan. Ya. Jadi harus balance atau harus seimbang antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Jadi kalau misalnya ada istilah konsumen itu adalah raja, ya. Tapi jadilah raja yang bijak atau jadilah raja yang tidak sewenang-wenang. Jangan karena Anda merasa konsumen, Anda mempunyai hak atau kuasa untuk membeli suatu produk dan sebagainya, Anda bisa seenaknya berlaku sewenang-wenang terhadap penjual. Ya, itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang berprinsip konsumen adalah raja, ya memang konsumen itu raja, tapi jadilah raja yang bijak atau raja yang tidak sewenang-wenang. Karena kalau posisi suatu saat Anda menjadi sisi penjual, ya, Anda mungkin juga tidak akan terima ketika diperlakukan secara sewenang-wenang oleh buyer atau konsumen Anda. Yang baru bergabung nih, Mbak Putri, ya selamat siang juga Mbak Putri. Nah, kemudian substansi undang-undang persaingan usaha itu apa sih? Jadi substansi itu apa sih? Substansi itu isi, ya. Atau secara ringkas yang mau dibahas di undang-undang persaingan usaha itu apa? Jadi yang pertama itu adalah kelompok perjanjian, kedua kelompok kegiatan, ketiga kelompok posisi dominan, kemudian yang keempat KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kemudian yang kelima tata cara penanganan perkara atau sanksi, dan yang keenam adalah pengecualian. Jadi di Undang-Undang Persaingan Usaha itu ada 51 pasal ya yang mengatur tentang persaingan usaha ya. Nah, kita coba lihat nih, ya, satu per satu dari substansi Undang-Undang Persaingan Usaha. Jadi yang pertama tadi itu adalah kelompok perjanjian. Kelompok perjanjian itu apa? Ya, ada yang namanya oligopoli, ada yang namanya kartel, ada yang namanya trust, ada yang namanya pembagian wilayah dan sebagainya. Ya. Ini masing-masing definisi kelompok perjanjian itu sudah dijelaskan di Undang-Undang Persaingan Usaha. Ya, apa itu oligopoli, apa itu boikot, apa itu kartel, ya, apa itu ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sebenarnya di sini oligopoli ya itu adalah pelaku usaha ya, dilarang untuk menguasai atau pemasaran ya sehingga menyebabkan persaingan usaha tidak sehat ya. Terindikasi ada 2 atau 3 pelaku yang menguasai lebih dari 75% pangsa pasar. Jadi kalau satu orang atau satu pengusaha yang menguasai itu istilahnya adalah monopoli, tapi kalau 2 sampai 3 itu adalah oligopoli. Ya. Kemudian boikot. Boikot itu menghalangi pelaku usaha lain. Ya. Kalau kartel, ya itu mempengaruhi harga dengan cara memproduksi dan pemasaran. Kemudian kalau trust itu dilarang membentuk gabungan perusahaan untuk menguasai sisi produksi. Jadi di sini sifatnya kartel trust itu dia itu sudah arahnya ke
apa ya, kayak penguasaan ya, salah satu jenis sih ya. Jadi biasanya yang dikuasai itu adalah salah satu produk barang atau jasa yang dianggap sangat menguntungkan atau menghasilkan laba yang sangat tinggi. Ya. Oke. Kemudian ya, kalau oligosopni integrasi vertikal perjanjian tertutup. Jadi kalau oligosopni ya, itu membuat perjanjian untuk menguasai pembelian atau pasokan. Jadi kalau tadi oligopoli dan teman-temannya, yang lebih dikuasai itu adalah sisi ketika distribusi barangnya ke konsumen. Tapi kalau oligosopni itu yang dikuasai adalah pembelian atau pasokan. Pasokan apa sih? Jadi pasokan bahan baku, ya, pasokan bahan penolong, ya, atau intinya pasokan bahan mentah. Ya, itu yang dinamakan oligosopni. Kemudian selanjutnya, kalau integrasi vertikal ya, jadi integrasi vertikal itu adalah penguasaan produksi dalam satu rangkaian produksi secara vertikal ya. Jadi secara vertikal itu berarti dia dari posisi teratas sampai posisi terbawah. Kalau secara horizontal itu contohnya misalnya kayak apa ya, seperti perusahaan Indofood deh. Perusahaan Indofood ketika dia punya usaha untuk memproduksi kecap, minyak, ya. Kemudian ketika dan saus nih. Kemudian ketika dia itu mau membuat satu produk Indomie, ya, dia sudah punya pasokan mie sendiri, ya. Kemudian kecap sendiri, saus sendiri, minyak sendiri. Ya. Kemudian sebelum saya lanjutkan, ini ada pertanyaan dari Mas Satria. Mas, Mas, Bu, kalau embargo sama boykot itu sama atau ya? Jadi saya jelaskan dulu. Kalau embargo sama boykot, ya itu tujuannya itu sama. Ya, sisi filosofinya, bukan tujuan ya. Sisi filosofinya itu sama, menghalangi ya atau menekan transaksi jual beli maupun sisi pelayanan lainnya ya. Itu konsep boykot sama embargo. Cuman apa sih? Jadi bedanya kalau embargo itu biasanya dilakukan dari negara yang memiliki kondisi yang kuat terhadap negara lain yang lebih lemah kondisinya. Nah, lebih kuat dan lebih lemahnya dalam hal apa? Lebih kuat dan lebih lemahnya dalam hal misalnya politik atau misalnya sisi keuangan, finansial. Nah, kalau misalnya boykot, ya, kalau boykot itu lebih ke individu atau pengusaha atau perusahaan yang dilarang transaksi jual belinya. Jadi kalau boykot itu lebih ke hasil produksinya, kalau embargo itu cakupannya lebih luas karena embargo itu biasanya diterapkan pada satu negara terhadap negara yang lain. Ya, tapi kalau boykot itu biasanya ya seperti namanya juga persaingan usaha ya. Satu perusahaan dengan perusahaan lain. Ya, atau misalnya satu pengusaha atau satu individu ya terkena boykot oleh perusahaan lain, ya itu contohnya boykot. Tapi sisi filosofinya itu sama, menghalangi arus produksi dan distribusi barang dan jasa. Jadi kurang lebihnya seperti itu Mas Satria. Kemudian
selanjutnya nih, ada yang namanya perjanjian tertutup. Ya, jadi kalau perjanjian tertutup itu mungkin bahasa Jawanya ya kong kali kong. Ya, jadi kong kali kong ya atau membuat perjanjian atau kesepakatan untuk memasok atau tidak memasok pada pihak tertentu, itu perjanjian tertutup. Ya. Kemudian ya kelompok kegiatan yang kedua, ya itu ada monopoli, ada monopsoni, ada penguasaan pasar, ada jual rugi, ada penetapan biaya produksi secara curang, kemudian ada persekongkolan. Ya, persekongkolan berkaitan dengan tender, rahasia perusahaan maupun menghambat produksi atau pemasaran. Ya, jadi kalau yang tadi kelompok perjanjian itu yang dibahas adalah sisi perjanjian atau kesepakatannya, tapi di kelompok kegiatan yang menjadi tolak ukur atau yang sebagai aturan utamanya adalah kegiatan transaksi jual belinya. Ya. Contoh nih, monopoli itu apa sih? Ya, monopoli itu penguasaan produksi dan pemasaran. Ya. Jadi indikasi dia menguasai 50% pangsa pasar. Kalau tadi sudah sampai 75%, ya itu monopoli. Ya, dia menguasai lebih dari 75% pangsa pasar. Kemudian kalau monosopni, ya. Yang dikuasai itu adalah pasokan, ya, pasokan bahan baku atau mentahnya secara tidak sehat. Ya. Jadi kalau bahan baku atau bahan mentahnya itu dikuasai, ya kita mau produksi juga susah, ya karena bahan bakunya aja sulit didapat. Ya. Jadi contohnya misalnya kayak yang sekarang tuh lagi langka gula ya, gula pasir. Ya di supermarket aja gula pasir itu sampai itu berarti monosopni. Ya, gimana kita mau dan misalnya mau jualan minuman ya atau mau jualan makanan yang salah satu bahan bakunya itu adalah gula. Sementara pasokan gula itu tidak ada sama sekali. Kalau ada pun harganya sangat tinggi. Ya, itu monosopni. Nah, kemudian kalau penguasaan pasar, itu berarti orang lain itu nggak boleh masuk ke pasar saya halangi. Ya, jadi pelaku usaha lain itu sama-sama jualan di pasar yang sama seperti saya. Ya, intinya cuma saya nih yang boleh menguasai pasar. Ya. Kemudian ada diskriminasi terhadap penjual. Jadi yang mungkin boleh jualan sama seperti saya itu yang teman dekat saya atau kolega saya atau anggota keluarga saya ya. Kemudian biar harganya tinggi dan sebagainya ya, peredaran barangnya saya kasih ya. Konsumennya saya halangi untuk beli banyak-banyak misalnya ya, supaya cepat habis terus beli lagi sama saya. Itu yang namanya penguasaan pasar ya. Yang bergabung lagi ada Mas Gilang ya, selamat siang Mas Gilang. Kemudian ada jual rugi, kecurangan biaya produksi, persekongkolan tender. Ya. Jadi kalau jual rugi itu biasanya sering terjadi ketika apa ya? Jualan ya barang tertentu yang biasanya itu sifatnya kekinian atau sifatnya itu tidak tahan lama. Ya. Contoh misalnya ya, beberapa jenis aksesoris ya yang sifatnya itu kekinian atau beberapa jenis makanan dan minuman yang sifatnya itu juga kekinian. Ketika pertama kali diluncurkan itu harganya mahal. Ya. Kemudian seiring bertambahnya waktu ketika banyak orang itu meniru yang jual, tiba-tiba ada yang menjual harga di bawah pasar, sangat jauh sekali. Ya. Dia tidak memperhatikan kualitas, ya. Atau kualitas itu nomor sekian, yang penting harganya
menarik konsumen, apalagi kalau orang Indonesia dapat harga murah, dapatnya banyak, itu pasti laris. Ya. Kalau orang Jawa bilang jual rugi itu merusak harga. Ya, itu jual rugi. Kalau kecurangan biaya produksi, jadi biaya produksinya tuh dibikin serendah mungkin, ya, supaya harga jualnya itu juga bisa rendah. Nah, tapi jadi masalah adalah biaya produksinya itu rendah, tapi bahan baku yang digunakan itu mungkin bahan baku yang sudah tidak layak atau hampir tidak layak untuk digunakan sebagai bahan baku. Nah, kalau tender, ya, jadi pemenang tendernya itu sudah disetting, ya. Oh, kira-kira pura-puranya buka acara lelang tender nih, ya. Tapi yang pemenangnya itu cuma itu aja. Jadi memang sudah ya, supaya jatuh ke tangan tertentu, kemudian bisa bagi hasil keuntungan dan sebagainya. Ya. Selanjutnya, kelompok posisi dominan. Itu meliputi jabatan rangkap, kepemilikan saham, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan saham. Ya, jadi di sini jabatan rangkap itu contohnya seperti ini. Kalau di suatu perusahaan dilarang seseorang itu memegang jabatan akuntansi dan jabatan keuangan. Kenapa? Kalau dia megang akuntansinya dan megang keuangannya, muncul transaksi fiktif itu akan jauh lebih tinggi daripada ketika jabatan tersebut dipisah. Lah wong aku yang pegang uang, aku yang terima uang, saya yang mengeluarkan uang, sekaligus yang mencatat siklus akuntansinya. Ya, enak banget kan? Ya, ibaratnya itu lahan basah. Ya, saya mau korupsi, ya mau pakai uang bisa. Itu jabatan rangkap. Ya. Kemudian yang kepemilikan saham, ya. Di sini, ya, kalau kalian lihat, saya sempat bahas nih pasar modal, ya. Kenapa ada beberapa perusahaan yang memutuskan untuk hanya itu TBK atau terbuka dengan memperdagangkan sahamnya di bursa efek, ya. Karena untuk mengurangi posisi dominan kepemilikan saham. Ya. Ketika posisi dominan itu lebih dari 51% itu dikuasai oleh satu orang, ya, berarti pengambilan keputusan itu pasti ada di tangan yang paling banyak memiliki saham. Maksudnya seperti itu. Ya. Kemudian penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan saham. Ya. Jadi misalnya nih, Mas Gilang punya 20% saham, ya, di suatu perusahaan A. Kemudian Mas Amal punya 30% saham di perusahaan A. Kemudian Mas Satria punya 10% saham di perusahaan A. Ya. Kalau posisinya 20, 30 sama 10, posisi minoritas kan, karena untuk menjadi posisi dominan itu adalah 51%, ya, ke atas. Nah, tapi kemudian ini kong kali kong, yuk kita menggabungkan saham kita supaya kita menjadi posisi dominan menguasai perusahaan tersebut. Kalau dijumlahkan berarti 60% saham loh. Ya, berarti otomatis ketiga orang tadi, Mas Satria dan kawan-kawan, menjadi pemilik perusahaan tersebut karena menguasai paling banyak saham. Ya, jadi itu transaksi saham yang perlu diwaspadai. Makanya diatur di sini di Undang-Undang Persaingan Usaha. Nah, penyelesaian sengketa. Ya. Jadi penyelesaian sengketa bedanya ketika sengketa di KPPU dan di pengadilan umum itu apa sih? Kalian bisa lihat di tabelnya ya. Kalau di KPPU, ya, itu jangka waktu penyelesaian perkaranya itu pasti. Ya. Tapi kalau di pengadilan umum, jangka waktu penyelesaian perkaranya tidak pasti.
Kemudian sanksi administratif kalau di pengawas persaingan usaha itu mulai denda 1 miliar sampai 25 miliar ya. Di peradilan umum itu bisa mencapai 100 miliar atau setara 6 bulan penjara. Kemudian belum lagi ada sanksi pidana tambahan. Ya, karena peradilan umum itu tidak spesifik seperti di KPK. Oke, selanjutnya nih, prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU. Jadi ini yang seperti saya bahas di awal pertemuan tadi ya, wewenang KPPU itu mulai dari dia menerima laporan, menindaklanjuti laporan dengan mengadakan pemeriksaan, penyidikan, ya, kemudian sampai dia ke menganalisis laporan, ya, setelah mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan, ya, kemudian dia meminta bantuan pihak berwajib sampai ke putusan sanksinya. Ya, itu adalah produksi pemeriksaan yang diatur pada pasal 38 sampai 46 Undang-Undang Persaingan Usaha. Ya. Nah, kemudian ada sisi pengecualian pada pasal 50 ya, yang dikecualikan ini contohnya adalah perjanjian yang berkaitan dengan haki, perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada yang telah dijanjikan, ya, perjanjian kerjasama penelitian untuk memperbaiki standar hidup masyarakat. Kemudian perjanjian ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan atau pasokan pasar dalam negeri, ya, usaha kecil, kegiatan usaha koperasi. Ya, jadi ada pengecualian yang terbebas dari Undang-Undang Persaingan Usaha. Ya. Monopoli yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, di sini pengecualian di pasal 51 ini penerapannya adalah kalau kita lihat Pertamina, ya. Pertamina itu ketika dia menguasai hajat hidup orang banyak se-Indonesia, ya, maka Pertamina yang menjadi salah satu perusahaan yang memonopoli, ya, bahan bakar minyak, ya, alias BBM dengan segala macam bentuk jenisnya mulai premium, pertalite dan teman-temannya. Ya, kenapa kok tidak PPU atau tidak kena di demo, ya? Karena dia dikecualikan di pasal 51. Kemudian contoh lagi itu adalah PDAM, ya, yang menguasai air minum daerah, perusahaan daerah air minum. Kemudian listrik, ya, PLN. Kenapa itu juga monopoli? Ya, karena di situ kaitannya menguasai hajat hidup orang banyak satu Indonesia, ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Materinya sampai di sini berkaitan dengan persaingan usaha. Oke, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ada yang kurang atau ada pertanyaan? Ya. Saya cek siakatnya dulu nih. Iya. Iya. Ya, Mbak Sri Sulastri, ya, itu kok nggak bisa tadi siakat ya?
Jadi untuk absen di lewat siakat, pastikan Anda lebih dahulu untuk login ya di siakatnya, kemudian masuk ke link pengajaran saya ya. Takutnya kalau ini nggak tercatat secara online nanti dihitung absen. Monggo coba Mbak Sri Sulastri ya, diperbaiki terlebih dahulu absennya. Jadi kalau belum bisa, nanti Anda bisa absen sampai pukul 12 malam ini ya. Jadi kalau belum lebih dari jam 12 malam, Anda perbaiki ya absen Anda ya, tapi setelah itu karena sudah ganti hari berarti Anda tidak bisa memperbaiki absennya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silahkan absen untuk selesai kuliah. Ya, monggo. Ya, Mas Gilang ya sudah absen. Tunggu yang lain nih. Oh ya, selama menunggu absen yang lain, ya saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang menunaikan ibadah puasa. Ya, tetap semangat berpuasa di tengah wabah corona ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa ya yang semangat puasanya. Karena puasa tahun ini itu terasa sangat berat ya. Puasa nggak bisa buka bersama ya. Kemudian terawih karena semua itu bentuknya kerumunan ya. Jadi dilarang. Kemudian perekonomian juga dalam kondisi yang tidak baik. Ya. Kemudian ada wabah virus corona. Ya. Jadi puasa yang terberat nih ya, tahun ini ya. Tapi tetap semangat ya, mengikuti kuliah online juga ya sampai nanti di pertemuan 16 kali pertemuan lagi. Cuman bedanya kalau di kuliah online Anda tidak ada minggu tenang ya. Oke. Ada Mas Satria, Mas Fahri, Mbak Sri Sulastri yang sudah bergabung ya. Monggo silahkan yang lain mana ini? Mas Iman belum. Ya, Mbak Putri belum. Ya. Oke. Saya tunggu 2 menit lagi. Ya, Mas Iman sudah. Ya, tinggal Mbak Putri.
Ya. Oke, kalau tidak ada lagi, ya, saya akhiri perkuliahan. Wih, berat banget Bu. Tahun ini sampai nggak bisa dapat THR. Ya, banyak yang dirumahkan ya Mas Fahri. Omong-omong Mas Fahri kerja di mana nih? Ya, ada Mas Gilang yang mulai curhat nih. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini ya, karena juga harus gantian dengan yang lain ya. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan saya ya. See you next week ya, di hari dan jam yang sama. Oke, terima kasih.